Saya ingin bertanya lebih dulu kepada para mahasiswa yang sudah hadir di sini. Sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh mahasiswa dengan rancangan undang-undang KUHP ini? Saya persilakan, mana yang mau mulai duluan? Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya Dino sebagai Presiden Mahasiswa Trisakti. Namun saya di sini tidak hanya sebagai anak Trisakti, tapi saya juga perwakilan dari seluruh gerakan mahasiswa Indonesia yang hari ini masih komitmen untuk bergerak tidak hanya di sini saja, tapi juga di daerah-daerah dengan satu visi yang sama. Lalu saya juga ingin mengapresiasi juga bahwa hari ini sampai saat ini pun kawan-kawan masih ada di depan DPR, masih komitmen dan juga konsisten untuk menyuarakan substansi yang kita ingin berikan kepada perwakilan rakyat yang ada di DPR. Dan juga saya tetap menghimbau untuk kawan-kawan yang masih aksi di depan DPR untuk tetap semangat, dan juga untuk para aparat, tolong jangan melakukan hal-hal represif kepada mahasiswa. Mungkin untuk keadaan sekarang seperti apa, intinya kita adalah perkumpulan mahasiswa yang sekarang lagi resah dengan keadaan bangsa kita. Karena apa? Negara ini seakan-akan mengkhianati dari perjuangan reformasi dan cita-cita serta amanah reformasi. Tidak hanya itu, keterlibatan publik juga sangat dibatasi, sehingga kita melihat demokrasi di negara ini seperti seakan demokrasi DPR, demokrasi pemerintah. Tapi tidak ada nih keterlibatan dari masyarakat dan juga publik. Dan hari ini mahasiswa sudah sangat geram, sangat resah, maka kami turun ke jalan untuk menyuarakan hal itu. Hal yang kita inginkan adalah simpel sebenarnya. Kita ingin DPR, negara khususnya DPR, menggunakan hatinya untuk bekerja pada rakyatnya. Artinya apa? Publik di sini menyuarakan sesuatu, berpendapat, ada aspirasi, masih ada polemik, tolong didengar, tolong dibuat sebuah jejak pendapat. Apa yang salah? Kami pun mahasiswa di sini juga tidak mau turun setiap hari. Tapi kenapa kita turun setiap hari? Karena sampai sekarang substansi yang kita inginkan, apa yang kita suarakan belum diterima, bahkan belum dikabulkan. Makanya cara kami ya ini. Cara kami turun ke jalan untuk mengingatkan itu. Tidak hanya itu, kami juga menolak tadi RUU yang bermasalah. Kami tidak mau ada produk RUU yang bermasalah dikeluarkan sampai akhir periode DPR yang saat ini. Dan kami sangat menolak RUU KPK. Kenapa? Karena RUU KPK ini jelas melemahkan KPK. KPK pun hadir sebagai anak kandung dari produk reformasi. Dan KPK di sini juga, hadir KPK ini udah mengubah sistem dan tatanan dari perpolitikan di Indonesia. Yang tadinya politik di Indonesia ini tergantung dengan sumber daya alam, tapi dengan adanya KPK, artinya KPK telah membuat sebuah pencegahan yang sangat luar biasa, khususnya di sumber daya alam. Artinya apa? Reformasi memaksa kita memberikan akses untuk masyarakat untuk bisa mengolah dan juga memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya pengusaha ataupun korporat tertentu. Itu sebenarnya cita-cita dari reformasi, dan KPK pun hadir untuk itu. Melakukan pencegahan dari oknum ataupun korporat yang memaksimalkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya perkataannya KPK ini lebih banyak OTT, menurut saya salah besar. Justru KPK adalah lebih banyak melakukan pencegahan. Dan itu jelas. Contohnya undang-undang sumber daya alam yang sekarang lagi polemik. Seperti pertanahan, air, kelapa sawit, minerba. Ini yang kita coba tolak. Karena apa? Ketika tadi ini disahkan, artinya DPR ingin melemahkan KPK, dan ini tidak sejalan dengan cita-cita serta amanah dari reformasi. Dan hari ini mahasiswa hadir. Karena apa? Reformasi hadir dari gerakan mahasiswa. Dan kita harus menjaga itu. Dan kita tidak mau sumber daya alam kita, kekayaan bangsa kita justru malah dinikmati oleh orang-orang tertentu. Bukan oleh rakyat Indonesia. Padahal kekayaan sumber daya alam kita sangat luar biasa Pak Karni. Sangat luar biasa. Maka dari itu kita sangat menolak RUU yang bermasalah, dan juga kita sangat menolak RUU KPK sudah disahkan. Kami ingin mendorong Presiden untuk mendengar juga, supaya segera dikeluarkan Perpu. Walaupun sikap terakhir adalah menolak Perpu. Ini yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Lah, yang jadi persoalan terakhir dan kemudian masih dalam pembahasan DPR itu kan rancangan undang-undang KUHP. Untuk KUHP sendiri apa yang di keberatan mahasiswa? Oke,
Mungkin kalau KUHP saya nggak akan bahas banyak, karena di sini kan yang hadir juga para pakar. Saya menyoroti beberapa poin yang cukup krusial. Pertama, pembatasan dalam memberikan kritik dan juga aspirasi dari masyarakat terhadap presiden. Di sini sangat multitafsir sekali Pak Karni. Penghinaan pada presiden, penghinaan seperti apa? Ketika memang sebuah kritikan dan itu jelas substansinya, apakah rakyat tidak boleh mengkritik? Itu satu. Dan itu diatur di pasal 218. Lalu yang kedua adalah pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Itu di pasal 407 dan 408. Dan bisa dipenjara 2-3 tahun. Artinya apa? Ketika sekarang seperti lembaga DPR melakukan suatu kinerja yang menurut masyarakat kurang baik, lalu kita datang untuk mengkritik, apakah tidak boleh? Ini kan sangat multitafsir. Dan ini sangat membatasi dari pendapat masyarakat, aspirasi masyarakat. Sedangkan demokrasi kita ada demokrasi yang sangat bebas. Siapapun boleh mengkritik selama substansinya jelas. Apakah ini kritikannya ke perorangan atau secara substansi? Apakah dengan substansi tetap harus dipenjara, tetap diberikan sanksi? Kan tidak. Lalu yang ketiga, ini yang lebih mengecewakan juga Pak Karni, adalah adanya pasal mengenai HAM berat yang diatur di KUHP. Padahal kita ketahui di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 itu sudah mengatur ada pengadilan HAM. Dan itu juga mengatur genosida. Artinya apa? Kasus yang sampai sekarang pun tentang HAM berat ataupun HAM lainnya itu belum banyak yang tertuntaskan. Termasuk reformasi 12 Mei tahun 2019, kasus 12 Mei 1998, sorry. Ini sampai sekarang pun juga belum ada titik terang. Lalu kenapa ini diberikan? Padahal udah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Justru saya ingin mendorong pemerintah lebih segera untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kasus HAM berat terdahulu dibanding mendorong untuk memasukkan aturan HAM berat ini di KUHP. Kurang lebih itu beberapa poin dari isi KUHP yang menurut saya cukup krusial. Ya, tapi kan dari presiden sendiri Anda udah dengar bahwa rancangan undang-undang KUHP ini udah salah satu yang dia setuju untuk ditunda sesuai dengan aspirasi mahasiswa. Oke. Terus kenapa masih diprotes? Oke, mungkin saya juga ingin menggarisbawahi dan juga meluruskan sikap kita bukan ingin menunda, tapi kami menolak sampai periode DPR yang sekarang selesai. Artinya kalau ditunda, mungkin hari ini ditunda, 2 hari kemudian bisa saja disahkan. Yang kita inginkan adalah ditolak. Karena ini masih ada polemik dan juga masih ada pro kontra di masyarakat. Itu Pak Kardi. Maksud pemerintah menunda itu memang bukan diselesaikan DPR sekarang. Ini adalah pekerjaan DPR periode yang berikutnya. Kalau itu sepakat kita setuju, berarti artinya sampai periode DPR yang ini selesai tidak dibahas dan juga tidak diketuk. Itu kita setuju. Dan itu tegas sekali presiden kemarin. Nah, iya Pak Kardi, karena di sini multitafsir. Menunda ini menunda seperti apa? Apakah hari ini saja atau sampai periode selanjutnya? Sampai di akhir jabatan nanti, jabatan yang bukan yang ini. Yang ini tinggal berapa hari lagi. Di akhir jabatan dari DPR berikutnya. Itu yang saya tangkap. Oke, siap. Terima kasih Pak Kardi. Mungkin yang lain ada yang mau ditambahin? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bung Karni, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan RKUHP. Yang pertama memang ketika kita mendengar presiden menunda, tunda itu kan sebenarnya bahasa politis Bung Karni. Kalau kita lihat sebenarnya kalau saat paripurna itu ya adanya tolak atau terima gitu, nggak ada tunda. Jadi ketika itu disampaikan tunda, apalagi kita bicara kalau baca beritanya itu ditunda, tiba-tiba ada statement, ya kan kita masih punya masa waktu paripurna sampai 30 September. Loh padahal mahasiswa bukan pengennya tunda, mahasiswa tuh pengen tolak, kemudian bukan hanya tolak Bung Karni poinnya. Iya teman-teman, bukan hanya tolak, tuntutan kami yang sampai hari ini tadi tidak mau ditemui oleh DPR yang terhormat, itu bukan hanya sekedar menunda, tapi setelah ditunda nanti dibahas ulang dan melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat, sehingga begini Bung Karni. Garis besarnya kalau tadi Bung Karni mengatakan kok mahasiswa ini turun lagi, padahal tadi udah ada yang ditunda. Garis besarnya Bung Karni, saya ingin sampaikan bahwasannya kami tidak ingin demokrasi atau perjalanan demokrasi kita ini menghasilkan hukum yang represif. Apa itu? Hukum yang dibentuk dalam
kalau misalnya bahasa Habermas itu splendid situation. Jadi seharusnya dalam demokrasi itu kita menghasilkan produk hukum yang responsif. 3 kriterianya Bung Karni. Yang pertama partisipatif, yang kedua aspiratif, dan yang ketiga itu presisi. Nah kalau kita lihat pasal-pasal di RKUHP tentang makar, tentang penghinaan presiden, termasuk juga tentang living law, itu pasal-pasal yang katakanlah karet Bung Karni. Sehingga nanti bisa jadi menjadi tafsirannya itu yang berpotensi ditafsirkan oleh pemerintah sehingga mengkriminalisasi orang-orang yang katakanlah tidak suka dengan pemerintah atau berbeda pandangan dengan pemerintah gitu. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan adalah kami ingin ke depan membaca gerakan kegelisahan hari ini yang bertubi-tubi. Mahasiswa itu bukanlah manusia bodoh, dia adalah gerakan terpelajar, sehingga saya sangat menyayangkan ketika disampaikan gerakan mahasiswa justru ditabrak dengan isu ditunggangi si A, ditunggangi si B. Loh, kita bicara substansinya Bung Karni. Kita bicara substansinya, kok malah dituduh ditunggangi A, B, C, dan D, tapi substansinya nggak pernah dibahas sama kawan-kawan mahasiswa. Bahkan tadi ada, kalau saya bilang ya memang hati-hati penipuan sih, kenapa kita memang harus terus mengawal. Karena tiba-tiba ketika kawan-kawan masuk ya, hari kemarin ya tanggal 23, pas diterima sama perwakilan dari DPR waktu itu Pak Masinton ya. Iya, kemudian disampaikan malah tidak pernah ada kesepakatan dengan Sekjen DPR. Padahal hari Kamis 19 September kawan-kawan yang aksi ini pernah membuat kesepakatan dengan Sekjen DPR. Nah ini yang ingin saya sampaikan, kok sering banget bohong kayak gitu Bung Karni. Nah maka dari itu yang tadi saya ingin sampaikan bahwasanya gerakan mahasiswa ini turun bukan karena ditunggangi tapi memang karena gelisah, dan kita turun sebagai gerakan moral dan gerakan intelektual. Jadi saya ingin sampaikan kita tidak pernah ditunggangi pihak manapun, dan yang ingin saya tegaskan kita tidak hanya bicara tentang tolak-tolak sekarang, tapi ingin ke depannya bagaimana peraturan perundang-undangan itu dalam dunia demokrasi kita memang dibahas sehingga menghasilkan hukum yang responsif bukan represif. Kenapa? Karena hukum yang represif akan menghasilkan satu jurang di dalam sistem sosial antara kehendak pemerintah dan rakyatnya, yang ini sangat berbahaya. Sehingga mosi tidak percaya yang dihadirkan di Gejayan memanggil, di Bengawan melawan, ataupun daerah-daerah lainnya, itu jangan dipandang sebagai hal biasa. Itu adalah kegelisahan publik bahwasanya hari ini negara kita tidak baik-baik saja dan tidak dikelola dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Terima kasih Bung Karni. Baik. Mani Marga Mahendra. Saya tambahkan ya Bang Karni. Baik, sebelumnya tadi juga saya menyambung dari apa yang sudah dikatakan oleh Fatur terkait dengan aksi kami. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu bahwasannya hari ini mahasiswa sedang turun ke jalan beribuan, bahkan sampai puluhan ribu karena kita bersatu dengan masyarakat hari ini. Namun ada permasalahan yang kemudian disinggung terkait dengan asumsi liar yang beredar bahwa aksi kami ini ditunggangi katanya. Ya, yang paling penting untuk kami katakan bahwa iya benar aksi kami ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Mengapa? Karena jelas bahwasannya di sini kami tidak berbicara sama sekali tentang guling-menggulingkan atau turun-menurunkan. Ya saya rasa itu adalah urusan para elit politik, ya silahkan urus saja. Tidak perlu bawa-bawa rakyat dalam pusaran elit politik. Peduli apa para elit politik dengan para masyarakat, dengan rakyat Indonesia. Bahkan kepentingannya saja tidak pernah dibicarakan oleh rakyat. Tidak pernah dibicarakan oleh para elit politik itu sendiri. Oleh karenanya di sini kami sangat menyayangkan tentang tudingan-tudingan yang sangat-sangat liar yang justru malah mendiskreditkan aksi dari mahasiswa itu sendiri. Lantas di sini kami merasa bahwasanya ya kami tidak peduli dengan siapapun itu elit politiknya. Mau oposisi atau pemerintah, menurut kami dua-duanya sama-sama ngawur. Dan dua-duanya sama-sama ingin mengesahkan RKUHP yang ngawur. Berbicara tentang RKUHP, Bang Karni ya, kita bisa sama-sama melihat bahwa belum disahkannya saja RKUHP ini, demokrasi kita sudah terancam. Buktinya tadi ketika mahasiswa sedang aksi. Ya apalagi ketika RKUHP ini kemudian sudah disahkan. Kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu alasan besar yang ingin mengesahkannya RKUHP ini adalah tentang bahwa RKUHP ini merupakan salah satu turunan dari produk kolonial seperti itu. Memang benar bahwa ini sudah cukup lama produk KUHP ini sendiri. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah kami melihat justru RKUHP ini
adalah bentuk neokolonialisme sendiri. Namun bedanya yang menjajah adalah rakyat itu sendiri. Yang bedanya adalah rakyat Indonesia sendiri yang menjajah rakyat Indonesia itu sendiri. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di dalam RKUHP di sini banyak sekali permasalahan yang justru malah diskriminatif terhadap masyarakat. Justru malah diskriminatif terhadap rakyat-rakyat kecil. Kita bisa melihat terlebih dahulu tentang permasalahan diskriminatif yang justru tidak melindungi perempuan. Masalah-masalahnya adalah salah satunya yang tidak menggunakan perspektif korban. Kami sangat mengkhawatirkan apabila kemudian RKUHP ini dihadirkan menjadi sebuah KUHP, ya korban-korban pemerkosaan kemudian malah justru semakin dipidanakan yang justru malah semakin memberatkan mereka seperti itu. Kemudian katakanlah perempuan-perempuan yang pulang tengah malam karena harus bekerja dan lain-lain dituding sebagai gelandangan sehingga akhirnya dipidana atau bahkan didenda beberapa juta seperti itu. Dan kami juga di sini melihat yang kedua, poin yang kedua yang kami permasalahkan dalam RKUHP ini sendiri adalah tentang masalah gelandangan yang justru bukannya dibina tapi malah dipidanakan oleh negara. Kami di sini justru malah semakin ya mempertanyakan yang justru membuat rakyat miskin adalah produk-produk kebijakan yang memiskinkan rakyat yang dibuat oleh para elit politik. Lantas para elit politik itu sendirilah yang justru malah mempidanakan masyarakat Indonesia, masyarakat kecil seperti itu. Serta kami melihat bahwasannya permasalahannya kenapa kami juga bilang sebagai neokolonialisme yang baru di negeri ini karena adanya permasalahan pengecaman terhadap demokrasi. Ya tadi, ya katakanlah netizen, katakanlah pers, itu kemudian juga bisa dipidana karena adanya permasalahan penghinaan terhadap presiden yang juga kami tidak tahu bagaimana parameter penghinaan itu sendiri. Beda jelas ketika kami mengkritik. Karena kritik tujuan utamanya adalah pada akhirnya untuk bisa memperbaiki, bukan menghina. Dan itu yang kami khawatirkan justru malah akhirnya menjerat para aktivis, menjerat para orang-orang yang bisa kritis untuk memikirkan nasib ke depan bagi bangsa ini. Oleh karenanya di sini kami juga melihat permasalahan RKUHP ini tidak hanya menjadi salah satu permasalahan saja. Yang juga dituntut oleh para mahasiswa saat ini, hari ini yang masih ada di depan Senayan juga masih beredar di sekitaran Jakarta. Adalah permasalahan-permasalahan tentang pemufakatan jahat antara, ya mungkin bisa kita lihat sama-sama mengetahui ya. Kenapa tiba-tiba adanya banyak RUU yang ingin disahkan. Yang dibuat entah itu oleh katakanlah presiden, katakanlah oleh pemerintah maupun para legislatif. Ketika sebelumnya saling serang, ketika sebelumnya saling evaluasi, tapi di akhir masa jabatan ini justru malah saling sama-sama menyepakati RUU bermasalah. Pertanyaannya, ada apa? Dan kenapa lantas revisi Undang-Undang KPK kemudian bisa lolos? Pertanyaannya, ada apa? Ada apa dengan pemufakatan jahat ini? Terima kasih. Saya mau nambahin dikit Bung Karni, satu kalimat, boleh? Boleh. Baik, saya ingin saya ingin menyampaikan seperti ini. RUU yang dibahas secara tergesa-gesa, dikebut di akhir periode, ini adalah sebuah kejanggalan. Dan dalam membaca kejanggalan itu hanya ada dua alasan. Yang pertama ketidaktahuan atau mungkin bahasa lebih halusnya kebodohan, atau ada kepentingan. Kejanggalan itu cuma dua. Kalau nggak tahu ya ada kepentingan. Dan mungkin tadi pertanyaannya, ini apa sih kepentingan dari anggota dewan dan elit politik hari ini? Terima kasih. Yang jurusan hukum siapa? Manik? Gak ada. Tapi kita sama-sama belajar. Tapi udah pelajari isi dari RUU tersebut dan KUHP yang lama juga kayak apa. Karena banyak sekali yang kita protes hari ini itu di KUHP lama juga ada. Seperti pengemis tadi, itu di KUHP yang lama juga ada. Tadi Madi juga jenguk-jenguk diskriminasi perempuan. Yang mana? Pasal mana? Begini Bung Karni. Kami sama-sama sepakat bahwasannya KUHP juga memang harus direvisi. Tapi tidak dengan revisi yang saat ini. Tidak dengan yang saat ini sedang dibuat begitu. Dan masalah tentang diskriminatif tadi kita melihat bahwa yang tadi saya contohkan ya. Misalnya tentang perempuan yang kemudian pulang malam-malam bisa karena mungkin bermasalah karena permasalahan pekerjaan. Tapi kemudian dipidanakan karena dianggap sebagai gelandangan. Kemudian tentang masalah tentang RKUHP yang juga di sini tentang masalah korban pemerkosaan. Justru malah bisa dipidanakan juga tentang masalah aborsi itu.
Ini yang kami khawatirkan karena kami tidak ingin adanya diskriminatif Dan terhadap kapan perempuan itu sendiri. korban perkosaan bisa dipidanakan di dalam RUU itu? Ya tentang, ya tadi yang saya bilang tentang aborsi itu Bang Karni. Aborsi dikecualikan loh, perempuan korban perkosaan. Ya itu dia, makanya di sini Artinya boleh dia betul. aborsi. Makanya di sini kami juga ingin RKUHP ini dibuka kembali, daftar inventaris masalahnya, kemudian dibicarakan kembali dengan masyarakat terdampak. Tentunya harus bisa saling terlibat. Itu poin yang kami minta. Bisa melibatkan memang benar-benar masyarakat terdampak seperti itu, Bung Karno. Soalnya begini, DPR ini di ruangan ini juga kita pernah kritik habis-habisan. Karena 5 tahun gak bikin apa-apa. Jadi mungkin karena itu mereka kepingin menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan ke mereka di akhir masa jabatan. Ya betul. Intinya Terus adalah yang kami kedua, ingin KUHP ini sendiri usianya hari ini 100 tahun yang lalu. Jadi mungkin udah 3 generasi ini dipakai. Dan di Belanda sendiri KUHP ini udah diperbarui berapa kali. Yang aslinya dari Belanda. Dan memang nggak selaras dengan KUHP Belanda yang baru juga RUU ini. Tapi ya saya kira yang harusnya yang Fakultas Hukum ada yang kasih masukan juga terhadap ketua-ketuanya yang di BEM ini. Saya mungkin sedikit klarifikasi bahwasanya apa yang kita sampaikan adalah hasil dari kajian masing-masing lembaga yang juga melibatkan teman-teman dari Fakultas Hukum sebagai tim kajian strategis masing-masing lembaga. Seperti itu Bung Karni. Baik, kita rehat dulu pemirsa.